Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube saya, Resep Ala Melda. Di video kali ini, saya akan memberikan resep kue onde-onde versi ekonomis yang tentunya hemat biaya ya. Yuk simak videonya sampai selesai. Nah, di sini saya tidak memakai kacang hijau kupas, saya pakai kacang hijau biasa yang masih ada kulitnya. Ini lebih mudah dicari ya, di warung-warung juga ada. Sebelumnya saya sudah rendam kacang hijaunya selama 3 jam supaya nanti lebih cepat matang. Kemudian saya tambahkan gula pasir, lalu vanili bubuk, dan juga garam. Oke, langkah yang pertama, kita kukus dulu kacang hijaunya sampai matang. Untuk waktu kukusnya sih kurang lebih 25-30 menit. Sambil dicek aja kalau memang sudah empuk, itu bisa diangkat dan matikan api. Nah, setelah kacang hijau matang, kemudian kita haluskan, tambahkan juga gula pasir, lalu garam, dan juga vanili bubuk. Untuk menghaluskannya bisa menggunakan chopper atau blender ya bun ya. Kalau misalnya tidak ada juga tidak apa-apa, bisa kita ulek manual seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Ini sudah mulai halus, tapi teksturnya masih lembek ya. Ini kita masak lagi sebentar supaya lebih memadatkan isian kacang hijaunya. Masak dengan api kecil saja sambil terus diaduk-aduk. Kalau dirasa sudah berat adukannya, berarti itu tandanya sudah matang dan sudah padat ya. Kemudian bisa kita matikan api, lalu kita pindahkan ke atas wadah atau piring. Nah, sebelum kita bentuk, ini kita dinginkan dulu ya, karena masih panas. Setelah dingin, kemudian kita bisa bulat-bulatkan. Untuk ukurannya kurang lebih sekitar 5 gram, 5-10 gram, opsional tergantung selera. Kita bulat-bulatkan sampai habis. Selanjutnya, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita buat adonan onde-ondenya ya. Untuk kulit onde-ondenya, saya pakai 300 gram tepung ketan. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu gula pasir. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan air hangat. Hangatnya ini dominan agak lebih ke panas ya. Posisinya tidak terlalu mendidih. Jadi masih enak untuk dipegang di tangan. Selanjutnya bisa kita uleni sebentar. Lalu tambahkan kentang kukus yang sudah dihaluskan. Kita campur lagi, kita uleni sampai adonannya tercampur rata dan kalis. Oke, setelah adonannya tercampur rata, kita diamkan dulu adonannya minimal 10 menit. Jangan lupa untuk ditutup dengan kain bersih ataupun plastik wrap. Nah, sebelum kita bentuk, saya mau bagi adonannya supaya besarnya sama rata ya. Saya bagi adonan kurang lebih beratnya masing-masing 25 gram. Sesuai selera ya, mau dikecilin lagi juga boleh. Atau mau ditambah besar juga silahkan. Kalau tidak ada timbangan juga tidak apa-apa, bisa diperkirakan sendiri aja. Nah, ini adonan sudah selesai ditimbang, kemudian kita bulat-bulatkan atau kita bentuk adonan. Pipihkan adonan seperti ini dengan membentuk sedikit lubang untuk isian.
Kemudian masukkan isian kacang hijau, lalu rekatkan. Pastikan supaya tidak bocor. Kemudian kita rapikan kembali. Setelah itu, lanjut kita gulingkan ke atas wijen. Sambil ditekan-tekan ya, supaya tidak rontok saat digoreng dan lebih melekat. Kita bisa rapikan kembali. Lanjut lakukan langkah yang sama sampai selesai atau sampai habis ya. Nah, resep ini bisa dipakai juga untuk jualan. Kalau misalnya kalian bikin malam, terus mau digoreng besok pagi untuk jualan, itu cocok banget karena adonannya tidak mudah mencair gitu ya, jadi padat. Tapi pas digoreng itu tetap empuk. Oke, ini sudah kita bulat-bulatkan. Saatnya kita menggoreng. Kalau mau digoreng sebagian juga tidak apa-apa. Bisa disimpan di kulkas ya, di dalam wadah tertutup. Ini step penting untuk onde-onde supaya berhasil, saya kasih triknya. Pastikan untuk menggoreng di waktu yang tepat, jadi minyaknya itu masih keadaan hangat-hangat kuku, tidak terlalu panas. Dan pastikan pada saat awal kita menggoreng, kita goreng dengan api kecil saja, supaya nanti adonannya tidak bantet. Onde-onde ini membutuhkan kesabaran yang memang agak lama gorengnya, tapi memang hasilnya bakal memuaskan kalau kita menggoreng dengan teknik yang benar. Kita tunggu sampai dia mengapung dan sudah mulai berbuih-buih minyaknya. Dan jangan lupa sambil diaduk-aduk sebentar bawahnya supaya tidak menempel dan tidak gosong sebelah. Nah, ini sudah mulai panas ya minyaknya sedikit demi sedikit, nanti dia akan mengapung. Sesekali kita sambil aduk-aduk terus supaya nanti matangnya merata. Jangan ditinggal ya, usahakan untuk menggoreng onde-onde ini. Nah, ini tips saya selanjutnya. Jika onde-ondenya sudah mengambang seperti ini, kemudian juga sudah mengembang, ukurannya lebih besar, apinya bisa kita besarkan sedikit lagi, supaya dia itu tidak kempis saat sudah kita angkat ya. Jadi tetap kokoh bulat, karena saya sudah 2 kali tes. Waktu kita masak dengan api kecil terus, dari awal sampai selesai, pas sudah matang, dia jadi kempes. Tapi dengan trik, saat sudah mengambang, kemudian kita besarkan apinya sedikit, itu adonannya lebih kokoh dan tetap bulat. Nah, setelah onde-ondenya sudah berwarna kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang, kemudian bisa angkat dan kita tiriskan. Untuk penggorengan selanjutnya, jangan langsung dimasukkan ya onde-ondenya. Kita matikan api dulu, kita dinginkan minyaknya. Setelah minyaknya dingin kembali, kemudian baru kita nyalakan api dengan api kecil dan kita lakukan step by step yang sama seperti saat awal kita menggoreng tadi. Nah, ini dia onde-ondenya sudah matang, cantik sekali. Kalau kita kocok-kocok ini kedengeran ya, kopong. Ini berarti tandanya matang sampai dalam. Mari kita lihat isinya. Wow, cantik sekali ya. Kita bisa lihat ini tidak bantet, mengembang dengan sempurna sampai dalam. Kemudian onde-ondenya juga kokoh, tetap bulat, tidak kempes pada saat sudah dingin. Oke, cukup sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video saya hari ini, jangan lupa di-subscribe, like, share, dan juga komen. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video memasak terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.